Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian menjadi penghasil pangan bagi masyarakat. Kegiatan pertanian dimulai dari hulu, yaitu produksi, sampai dengan hilir, yaitu pemasaran. Namun, pada kenyataannya, upaya optimalisasi hanya berfokus pada bagian produksi saja dan pemasaran kurang maksimal. Sebenarnya, pemasaran merupakan kegiatan yang penting agar produk-produk hasil pertanian dapat sampai ke konsumen. Kegiatan pemasaran hasil pertanian yang kurang maksimal dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti rantai pemasaran yang panjang sehingga membuat tidak efisien dan merugikan petani. Jika rantai pemasaran panjang, keuntungan yang didapat oleh petani menjadi sangat rendah dan posisi tawar menjadi lemah. Selain rantai pemasaran yang panjang, kurangnya informasi pasar juga membuat petani kesulitan menentukan harga yang pas. Dalam kondisi ini, pihak yang diuntungkan adalah pedagang perantara atau tengkulak. Selain itu, kondisi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak negatif. Kegiatan pemasaran hasil pertanian menjadi terganggu karena ditutupnya pasar akibat PSBB. Penerapan lockdown lokal juga membuat distribusi hasil pertanian tidak terdistribusi secara merata ke konsumen. Hasil panen petani yang terlalu lama disimpan juga akan membuat mudah rusak atau busuk. Pada kondisi ini, yang sangat diuntungkan adalah para pedagang karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada petani. Pada era revolusi industri 4.0, terjadi perkembangan yang pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kegiatan pemasaran produk pertanian. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memasarkan produk hasil pertanian melalui e-commerce di bidang pertanian. E-commerce dapat menjadi alternatif bagi para petani untuk melakukan promosi, komunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan jual beli hingga dapat memotong rantai distribusi pemasaran hasil pertanian. Menurut Harmayani et al. 2020, e-commerce adalah kegiatan pembelian, penjualan, penyebaran, serta pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan bantuan sarana elektronik seperti jaringan komputer, internet, televisi, www, dan lain sebagainya. Mengapa perlu e-commerce untuk memasarkan hasil pertanian? Yang pertama, pada kegiatan pemasaran, seringkali petani tidak mendapatkan harga yang lebih baik ketika menjual hasil pertaniannya. Sehingga, dengan menggunakan e-commerce, diharapkan dapat membantu petani memperoleh harga jual yang sesuai. Selain itu, para petani juga sering kesulitan untuk menjual produk hasil pertanian ketika musim panen tiba. Stok hasil pertanian yang melimpah serta harga yang murah tentunya membuat petani tidak tahu tempat untuk menjual produk tersebut. Yang terakhir, adanya wabah corona yang masuk ke Indonesia juga menyebabkan kegiatan pemasaran terganggu, sehingga petani perlu melakukan perluasan pangsa pasar dengan menggunakan e-commerce. Melalui e-commerce, petani dapat menjual dan mempromosikan hasil pertanian yang dimilikinya. Penggunaan e-commerce memiliki kelebihan dibandingkan dengan media pemasaran lainnya yang dapat meningkatkan kinerja usaha di sektor agribisnis. Perkembangan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Saat ini telah banyak e-commerce yang bergerak di bidang pertanian. Ada TaniHub, Kecipir, Inagri, iGrow, Sikumis, dan lain-lain. Masing-masing e-commerce memiliki fitur dan layanan yang berbeda. Salah satu pelopor e-commerce di bidang pertanian yang memiliki fitur cukup lengkap yaitu Sikumis. Sikumis termasuk platform e-commerce yang bergerak di bidang agribisnis. Platform ini menjadi pelopor e-commerce pertanian pertama dan terbesar di Indonesia. Sikumis merupakan platform di bawah naungan Sabas Network Group yang mulai beroperasi pada tahun 2010. Visi Sikumis yaitu membantu petani di Indonesia untuk menawarkan harga yang lebih murah dari harga pasar pada umumnya.
Si kumis merupakan pedagang perantara atau man in the middle yang membantu petani untuk memasarkan produk hasil pertaniannya. Produk yang ada pada si kumis berasal dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UKM agri. E-commerce ini mempertemukan langsung petani dan konsumen secara online untuk mendistribusikan produk pertanian. Selain melakukan pemasaran secara online, si kumis juga aktif dalam gerakan petani modern dengan tujuan mengajak, mengedukasi, serta melakukan pendampingan agar petani melek teknologi. Tujuan lainnya yaitu menumbuhkan keinginan para generasi muda agar tertarik menjadi petani. Segmen pasar pada si kumis dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konsumen atau B2C, yaitu business to consumer, yang merupakan ibu rumah tangga. Dan pasar penjual kembali atau B2B, yaitu business to business, yang terdiri dari restoran, catering, kios kilo, dan pasar tradisional. Si kumis merupakan bagian dari program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat yang membantu pemerintah mengenalkan sistem pemasaran hasil pertanian melalui sistem online yaitu e-commerce. Adanya program tersebut, pemerintah dapat mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian melalui sistem online yaitu e-commerce. Produk dijual dalam bentuk eceran, grosir, dan borongan dengan cara lelang. Proses penyimpanan dilakukan oleh mitra. Jadi, semua produk yang dipesan oleh konsumen dikirim langsung oleh petani mitra sehingga produk yang diterima masih dalam kondisi segar. Si kumis mempunyai kebijakan untuk menjual produk dengan grade kualitas lebih rendah melalui jasa lelang dan grosir, sehingga produk petani dapat terserap lebih banyak dengan harga jual yang lebih baik. Si kumis juga memberikan bantuan berupa modal bibit yang berkualitas serta sarana produksi yang memadai. Pemantauan secara berkala juga dilakukan agar hasil panen tetap terjaga kualitasnya sesuai minat konsumen. Si kumis membebankan biaya pengiriman kepada petani mitra. Harga jual dapat ditetapkan oleh petani mitra si kumis melalui website www.sikumis.com. Kontrak kerjasama dengan petani mitra yaitu berupa modal yang harus dikembalikan. Tidak ada kontrak kerjasama pemasaran bagi petani mitra karena pemasaran produk ditentukan sendiri oleh petani mau dijual kepada siapa. Biaya tambahan yaitu biaya asuransi ditanggung oleh petani si kumis memberikan kemudahan mengembalikan hasil pinjaman dengan dicicil. Saluran pemasaran si kumis yaitu hasil panen petani dipasarkan oleh si kumis melalui website atau mitra dapat mencantumkan sendiri harga jual di website. Sebelum panen raya, produk akan dicantumkan oleh petani di website. Setelah tercantum, maka konsumen dapat melihat produk-produk tersebut. Setelah sepakat dengan harga produk yang ada di si kumis, maka pihak si kumis akan menghubungi petani mitra untuk segera mengirimkan produk ke konsumen. Informasi harga pasar dapat dilihat melalui website Kementerian Perdagangan di ews.kemendak.go.id. Selain itu, harga pasar induk juga dapat dipantau di website infopangan.jakarta.go.id. Adanya website tersebut membantu si kumis dan mitra sehingga tidak kesulitan dalam menetapkan harga jual kepada konsumen. Selain itu, dengan informasi harga pangan yang ada di internet, para mitra memiliki acuan untuk menjual hasil panen sehingga memiliki posisi tawar harga yang pas. Hal ini tentunya menguntungkan petani sehingga tidak merasa tertipu saat melakukan transaksi jual beli. Pembinaan terhadap petani mitra. Pembinaan dilakukan oleh si kumis terhadap petani mitra dengan memberikan informasi terkait harga pasar, cara mengetahui harga pasar, produk yang diinginkan konsumen, dan cara mempertahankan kualitas produk agar tetap baik. Pembinaan dilakukan dengan mengumpulkan gabungan mitra kelompok tani pada suatu tempat.
Cara menjadi mitra si kumis. Langkah pertama, petani yang ingin menjadi mitra si kumis dapat membuka website sikumis.com. Selanjutnya, menuju beranda halaman dan klik menjadi mitra usaha. Selanjutnya, akan muncul tampilan yang menjelaskan cara menjadi mitra usaha. Informasi mengenai pendaftaran mitra usaha dilakukan dengan cara menghubungi email mitra@sikumis.com. Tata cara pendaftaran mitra akan dijelaskan lebih lanjut melalui email. Apa sih keuntungan petani jika menggunakan e-commerce? Keuntungan yang akan didapatkan petani antara lain yaitu: yang pertama, jangkauan pemasaran yang lebih luas. Kedua, meningkatkan permintaan produk hasil pertanian. Ketiga, pendapatan yang diperoleh petani menjadi lebih tinggi. Keempat, petani dapat menentukan harga yang pas. Kelima, petani dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Keenam, mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga lebih efisien.